Alaikasalam, Rahayu, Sampurasun buat semua kakak-kakak, saudara-saudariku, para petugas amanat mandat wasiat. Semoga semuanya diberikan rahmat hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, dijaga kesehatannya, keselamatannya ya. Mungkin kalau buat saya hanya anak kemarin sore, pengalaman, perjuangan apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum saya mengakui jauh sangat tertinggal daripada kalian semua. Tapi dalam hal ini saya mensyukuri atas rahmat yang telah Tuhan berikan. Akhirnya sedikit demi sedikit menemukan inspirasi untuk membuktikan, menjalankan, menuntaskan tugas ke ranah yang sebenarnya. Kan dari zaman sejak peradaban, zaman Nabi Rasul, kerajaan kesultanan, hingga terbentuk sebuah negara Indonesia yang berprovinsi, kabupaten, itu kan merupakan perkembangan-perkembangan yang sekarang terjadi. Adapun masalah awal aset atau harta, itu kan tercipta dari harti juga kan ada inti. Saya cuma menyikapi atau mengingatkan kembali bahwa aset harta itu pelimpahan dari Belanda, Inggris ke Indonesia kan saat terjadinya hubungan bilateral delegasi dengan Presiden I.R. Soekarno waktu itu. Ya memang aset itu dikuasai oleh Bapak I.R. Soekarno. Cuman kan pergantian atas waktu ketentuan, ya perubahan kekuasaan berpindah tangan kepada Presiden Soeharto kan gitu. Nah kan berarti kan Presiden Soeharto lah yang sudah melaksanakan hal itu tentang aset-aset yang di dalam baik yang di luar. Makanya saya katakan aset itu sudah ada di negara. Nah sekarang yang jadi bibit permasalahan di Indonesia, belum terlaksananya tuntutan rakyat ampera, adil makmur, musyawarah, persatuan, hampir terpecah belah lagi oleh perilaku-perilaku yang pada pinter. Sekarang sudah nggak menghargai lagi, yang miskin mau biar miskin, yang kere biar kere, yang kaya mah tambah butak. Makanya kan saya katakan, ini adalah penjajahan secara halus, gerilya dari unsur-unsur, tapi dengan penuh keyakinan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa Indonesia akan menjadi induk dunia kembali melalui sila-sila Pancasilanya untuk menjadi contoh tauladan kehidupan yang bersatu di mata dunia. Makanya saya ingin dibukakan jalan, hantarkan kami tunas muda ke gerbang pintu kemerdekaan. Kita kan musyawarah dengan orang ranah negara yang dipayung hukumi oleh Presiden Haji Muhammad Insinyur Joko Widodo. Kan di situ nanti musyawarah keputusannya kan seperti apa di situ. Jangan menjadi fitnah kebohongan tentang aset I.R. Soekarno. Sebetulnya bukan punya Soekarno sebetulnya gitu kan, punya Nabi dan Rasul. Kisah-kisah itu mungkin gitu, saya hanya anak muda biasa yang nggak tahu apa-apa. Ya semoga saya pun melengkapi daripada perjalanan kakang-kakang, saudara-saudari para pinisepuh sebelumnya kan gitu. Walaupun saya cuma butiran debu kecil, kan kalau dipersatukan menjadi tembok dinding ya bisa buat bangunan gitu. Kan awalnya dari kecil kita ini. Jadi begitu Pak Has, saya pun menunggu itu mana ruang waktu musyawarah dari rakyat, diusung bersama rakyat, diangkat, dijembatani oleh rakyat. Kita kan berjuang nanti semuanya untuk rakyat, anak cucu kita ke depan. Nah kalau sekarang gara-gara harta menjadi perpecahan, jangankan 7 turunan, 3 turunan, sekarang aja alam laknat gimana? Yuk kita songsong, kita sambut, kita jalankan menuju Shiratal Mustaqim rahmatan lil alamin. Bapak yang terhormat juga semuanya, mohon maaf penyampaian saya ini hanya sebagai dasar pelengkap butiran debu kecil. Semoga kita bersatu dari butiran itu
menjadi sebuah cahaya bercak-bercak berlian. Juga menyangkut hal nama besar IR/MR Bung Soekarno menjadi Presiden PBB, itu kan juga tersurat, tertulis, terbaca, terikrarkan di surat teks proklamasi kemerdekaan waktu itu, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Makanya PBB kita sebagai Indonesia harus mengikuti apa tujuan Bung besar tersebut, supaya memahami tujuan beliau yang sebenarnya itu beserta para perumus atas penyatuan dahulu kerajaan dan kesultanan dari Tatar Nusantara itu kan ya terpilihnya IR Soekarno menjadi presiden di Indonesia, juga presiden komisaris PBB waktu itu kan semuanya beliau yang menjalankan kan gitu. Makanya ya kita sangat dan harus menghargai PBB kan gitu, karena Perserikatan Bangsa-Bangsa Pancasila Bina Binangun kan gitu. Inilah yang nanti akan menjadi raja dunia negara atau negeri Indonesia dengan Pancasila dan undang-undangnya, bertujuan mempersatukan di persatuan bangsa-bangsa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.